Halo sahabat Prebanking, tidak terasa pemilu sudah di depan mata. Dan jika dilihat di media sosial, banyak sekali disinformasi, misinformasi, dan malinformasi terkait pemilu ini. Salah satu malinformasi yang sering viral menjelang pemilu adalah tentang surat suara siluman dan pemilih siluman. Dalam jurnal KPU, pemilih siluman atau yang lebih dikenal istilahnya dengan ghost voter merupakan pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak. Adapun beberapa modus dari pemilih siluman ini antara lain: pertama, pemilih yang belum cukup umur namun dikondisikan untuk memilih. Yang kedua, pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT maupun daftar pemilih tambahan atau DPTB. Namun, memilih dengan menggunakan identitas kependudukan yang bukan beralamat di TPS, desa, atau kecamatan tempat memilih. Lalu, bagaimana dengan surat suara siluman? Nah, singkatnya, surat suara siluman ini merupakan surat suara dari pemilih siluman tadi yang melakukan proses memilih dengan cara ilegal, dengan alasan umur yang tidak cukup, maupun menggunakan surat suara lebih yang merupakan hak milik DPT atau DPTB. Namun, dalam beberapa kasus juga terdapat surat suara yang tidak tahu entah dari mana surat suara itu. Misalnya, merujuk sebuah kasus di TPS 6 Desa Potoan Laok, Kecamatan Pelengan, Pamekasan, pada pemilu 2014. Nah, sebenarnya di desa ini tuh terdapat 483 DPT plus 2% surat suara cadangan. Nah, namun setelah proses rekapitulasi di tingkat TPS, ternyata jumlah surat suara di kotak berjumlah 510 surat suara. Nah, setelah itu timbul pertanyaan dari masyarakat dan panitia pemungutan suara, dari mana datang surat suara tersebut? Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui kenapa kira-kira pemilih siluman atau surat suara siluman ini selalu muncul menjelang pemilu. Nah, kalau menurut Awaludin sih, dalam jurnal yang berjudul Malpraktik Pemilu di Tempat Pemungutan Suara pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak pada tahun 2019, setidaknya ada dua alasan, yaitu pertama, ketidakkonsistenannya regulasi tentang syarat pemilih terdaftar dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Yang kedua, minimnya pengetahuan KPPS tentang regulasi-regulasi yang harus dipatuhi terkait pemilu, termasuk apakah DPTB, apakah orang bisa menggunakan hak pilih orang lain atau tidak. Nah, kita punya tambahan. Yang ketiga yaitu pastinya ada orang yang menyengajakan fenomena ini untuk memenangkan calon tertentu dan memprovokasi masyarakat. Jadi, bagaimana kira-kira konsekuensinya jika terdapat pemilih siluman atau surat suara siluman di dalam suatu TPS? Jika dilihat dari PKPU nomor 25 tahun 2023 dan Juknis nomor 66 tahun 2024, maka besar kemungkinan akan dilakukannya PSU atau pemungutan suara ulang. Tentunya dengan memperhatikan pertimbangan KPU kota dan kabupaten setempat. Sebagai bagian masyarakat yang kritis dan teredukasi, kita sudah seharusnya mengedukasi masyarakat tentang pemilih siluman dan surat suara siluman ini menjelang pemilu 2024. Perlu ditekankan fenomena ini memang benar adanya. Namun, jika malinformasi ini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempropaganda, memprovokasi sehingga masyarakat jadi terpecah belah, maka masyarakat bisa menjadi korban atas kejadian ini. Tetap kawal demokrasi dengan cara berpikir kritis melalui Prebanking. Saksikan video selanjutnya untuk mengetahui Prebanking lebih banyak.